Iya, teman-teman sabar dulu, sabar dulu. Semua tenang, semua tenang. Membantu perkara ataupun menyelesaikan perkara. Sekian dan terima kasih. Akhirnya malah seneng Pak, orang dikumpul itu malah seneng, bebas. Dan kesempatan pagi hari ini kami dari Polresta Pati bersama dengan jajaran Kodim 0718, kemudian juga dari Satpol PP pemerintah daerah Kabupaten Pati akan melaksanakan pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Pati. Jadi ini berkaitan dengan sedang berjalannya gugatan perdata terkait dengan ruas jalan dari Desa Payang dan juga yang menjadi antara Desa Payang dengan Desa Tambak Harjo. Nah, untuk personil yang kami libatkan ini kurang lebihnya sekitar 338 personil. Harapannya nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Ya, memang ini melibatkan kedua belah desa, namun alangkah baiknya kedua belah pihak ini bisa menahan diri. Proses ini sedang berjalan, ya kan? Kita ikuti bagaimana nanti proses yang sedang bergulir di PN Pati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sambune rek. Sampah bunyi. Ini dari petangan. Nggih. Pegang lagi sana. Jangan besar ya. Berbeda nggak versi Bapak saat ini di sana? Sama. Sama. Dari awal saya tuh masalah jalan ini tuh sudah dimediasi di Sekda, ya. Ternyata di Sekda mentok, ya.
laporannya ke Erna ditarik. Lalu saya dilaporkan di Polresta Pati. Ya, waktu itu masih Polres, belum Polresta. Ternyata nggak tahu, nggak ada titik temu juga. Tak tunggu nggak ada titik temu. Saya merasa diam, tak kira ya sudah selesai, nggak ada apa-apa. Ternyata saya dilaporkan di pengadilan, laporan perdata. Mediasi di pengadilan juga nggak ada titik temu. Terus akhirnya kita melakukan persidangan di pengadilan. Dan saya siap melihatkan semua data yang kita miliki di Desa Tambak Harjo. Saya sebagai kepala desa punya partisi, peta wilayah, peta PUPR, peta BPN. Insya Allah semua data mendukung untuk Desa Tambak Harjo kalau jalan ini peta wilayah Desa Tambak Harjo. Makanya nanti mudah-mudahan dari pihak PN mengambil keputusan yang arif, tidak terintimidasi dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi gejolak selanjutnya antara warga Desa Tambak Harjo dan Desa Payang. Masalahnya apa? Desa Tambak Harjo, Desa Payang itu saudara. Warga Tambak Harjo yang tinggal di Payang banyak, warga Payang tinggal di Tambak Harjo juga banyak. Dan jalan ini untuk fasilitas umum, nggak pernah ditutup dengan warga Desa Tambak Harjo. Selama ini nggak ada yang nutup. Fasilitas dari dulu dipakai. Dan untuk yang namanya kita melewati kan harus kita benahi. Itu di mana saja yang menikmati kok. Seandainya jalan ini yang menikmati enggak warga Payang, itu yang menikmati seandainya warga yang pasti dibenahi gitu loh. Lah mintanya Bu Erna itu jalan itu mau dibuat 12 meter. Memang ini jalan pantura atau jalan provinsi atau jalan apa? Kan enggak, ini jalan desa. Kalau bapak-bapak media kepengen tahu, itu ada peta wilayah itu. Peta wilayah dipasang sama Pemdas Desa Tambak Harjo, itu sana ada. Coba lihat. Kira-kira jalan ini tuh masuk peta wilayah mana? Pertama kali dipersoalkan itu kapan? Sejak tahun berapa Pak itu? Gini, sebelum saya sama Pak Kepala Desa dulu, Pak Balek, itu sebenarnya sudah ada permasalahan. Tahun berapa Pak? Itu sekitar tahun 2020 kan enggak, 2021. Itu sudah ada permasalahan dari mulai penebangan randu. Ya, itu sudah ada permasalahan sama Pak Balek. Sini sudah Bu Erna itu. Gimana? Yang sini juga sudah Bu Erna. Bu Erna. Kalau dulu nggak ada permasalahan Pak, mulai dari Pak Tarmani, Pak Barus, Pak Nasir nggak ada permasalahan. Masalahnya Pak Kepala Desa Payang setiap melakukan kegiatan itu izin Pak Balek. Dan Pak Balek pun welcome gitu loh. Nggak kok dipersulit apa itu enggak. Sekarang kan gini Pak, yang namanya Kepala Desa apalagi berdampingan ya. Ibaratnya kan dulur ya. Seandainya aku nyilah jalan tak api, mesti kan dikasih. Nggak mungkin nggak mau dinikmati orang banyak kok. Nah sesudah itu sama Pak Balek pun juga ada masalah, gitu loh. Dan saya lihat sendiri waktu saya belum jadi kepala desa di jalan situ sama Pak Balek. Mulai tahun berapa Pak? Saya mulai tahun 2021 bulan Februari. Saya itu 2021 Februari Mei tanggal 21 saya dilantik jadi kepala desa Tambak Harjo. Kalau membangun jalan ini Pak? Yang membangun Payang, mau menikmati Payang kok, tapi seizin Desa Tambak Harjo. Dan waktu itu yang membenahi itu Pak Barus tuh Gapuro izin Tambak Harjo. Ini habis Pak Barus siapa? Pak Nasir juga izin Tambak Harjo. Selama ini Bu Erna belum pernah memperbaiki jalan ini. Kalau memotong randu iya, dan dia mau melakukan kegiatan di sini tidak izin sama saya, kan saya larang Pak. Kira-kira kalau jenengan punya tanah dilewati orang lain tidak izin gimana? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Kan gitu. Tapi kalau seandainya Arif welcome, boleh. Tapi jangan diminta. Masalahnya segoblok-gobloknya kepala desa Mas, sebodoh-bodohnya kepala desa itu pasti tahu peta wilayah. Dan ini peta wilayahnya masuk Tambak Harjo. Nah bapak-bapak kalau kepengen paham, dipasang peta wilayah di situ, ya. Dan mudah-mudahan hasil nanti jangan sampai ada gejolak antara Payang dan Sang yang saya pikir itu warga mas yang saya pikir itu nggak apa-apa gitu loh, warga. Kita menyatakan ini adalah wilayah Desa Tambak Harjo. Pak, alasan Bu Erna mengajukan klaim dia jalan ini karena yang buat itu nenek moyang Desa Payang. Gini mas, masalah nenek moyang semuanya tinggalannya nenek moyang mas. Semuanya tinggalannya nenek moyang, tapi di negara Indonesia lah terbentuk pemerintahan.
ya. Semuanya tinggalannya nenek moyang, tinggalannya Majapahit. Mungkin ada yang lain, ada yang semuanya tinggalannya. Kepala desa berusaha semaksimal mungkin supaya warga tidak bergejolak, Mas. Itu saya, Mas. Saya tetap berusaha, saya komunikasi dengan non-sewu, dengan kepolisian, dengan TNI, mungkin dengan yang dari Pemda itu Satpol, tetap saya berkomunikasi, Mas. Dan Bu Etna pun saya hargai, mungkin dia punya hak melakukan monggo, dan saya juga punya hak gitu loh. Dan saya punya data gitu, Mas. Saya punya data komplit, mulai partisi peta wilayah semua ada. Prasastinya kalau pakai dana desa. Ini P11 ya mungkin. Iya, teman-teman sabar dulu. Semua tenang. Iya, Pak, siap, Pak, siap. Semua tenang. 10 menit lagi udah selesai. Wakil rutin semua ini wakil rutin semua. Rutin semua, Bu. Iya, Bu. Iya, santai aja. Gak ada orang lain, Bu. Gak ada orang lain. Oke. Tarik. Ya, saya jelaskan bahwa tanah atau jalan masuk Desa Payang ini sudah dibangun oleh nenek moyang kami, warga Desa Payang, yaitu pendirinya Desa Payang itu Mbah Dipoketi, itu makamnya di situ. Nah, selama berpuluh-puluh tahun warga Desa Payang ini membangun, yaitu dari pengerasan, pengaspalan sampai betonisasi. Nah, betonisasi itu dibiayai oleh dana Desa Payang, yaitu mulai tahun 2016, 2017 dan 2018. Terus selain itu nenek moyang kami warga Desa Payang ini yang membuka jalan desa ini itu selain melakukan perawatan jalan, yaitu juga membuat buk yang di sana dekat Gapuro masuk Desa Payang. Nah, terus karena ada perkembangan zaman, buk itu dibongkar dan didirikan Gapuro masuk Desa Payang. Terus juga nenek moyang kami itu juga menanam pohon randu di kanan kiri dari jalan cor ini. Ya, mungkin adik-adik mungkin nggak tahu ya, tapi ada pohon randu yang besar-besar begini. Nah, terus dari itu makanya kami menginginkan perawatan jalan Desa Payang ini kembali ke Desa Payang. Karena meskipun kami itu merawat ya, membiayai, tapi jalan ini untuk kepentingan umum, bukan hanya warga Desa Payang, seperti desa-desa sebelah seperti Tambasari, Purworejo, Ngebongrojo, Cangkring, itu lewat jalan ini semua. Dan lebar jalan ini itu yang 6 meter itu jalan yang dibeton, yang kami mengatakan 12 meter lebar jalan ini itu 6 meter jalan yang dibeton, 3 meter itu sampai saluran air kanan kiri itu karena bekasnya dari pohon randu yang besar-besar itu. Jadi kami sebagai warga Desa Payang tidak pernah melebarkan bahu jalan itu, masih tetap sama seperti dulu waktu masih ditanami pohon randu. Dan pohon randu itu membuahkan hasil dari pohon randu itu kami jual dan masuk kas pemerintah Desa Payang sebagai PAD, penghasilan asli desa. Ya. Yang kami permasalahkan agar jalan ini kami itu diberi hak untuk merawat, untuk membuat talud agar jalan tersebut tidak rusak. Itu saja. Bu, tapi di peta desa kok ikutnya Desa Tambah Harjo? Iya, memang masuk wilayahnya, masuk wilayah Tambah Harjo. Tapi untuk kepemilikan, karena yang merawat beratus-ratus tahun ya, sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang itu, dan dana dari Desa Payang semua. Nah, kepemilikan dengan wilayah itu lain, ya.
yang diinginkan apa? Diinginkan saya hanya kepingin diberi hak untuk merawat jalan ini saja. Itu menjadi Ya hanya kepingin itu loh talot, dan sesudahnya itu kami serahkan ke Pemda atau kabupaten. Kalau wilayah memang punyanya Tambah Harjo, sejak dulu memang wilayah Tambah Harjo. Tapi untuk kepemilikan hak untuk merawat itu saya minta diserahkan ke Desa Payang, karena beratus-ratus tahun itu yang merawat Desa Payang. Mungkin jenengan tahu. Nah, apa neng Payang mesti rene. Gitu. membantu perkara ataupun menyelesaikan perkara. Sekian dan terima kasih. Sidang ditutup. Adalah tentang pemeriksaan setempat, ya, di mana kita akan dalam hal ini pengadilan akan ngecek lokasi yang disengketakan. Nah, ada yang menarik dalam gugatan nomor 29 oleh Desa Payang kepada Desa Tambah Harjo kali ini. Yang pertama, mohon dicatat ya. Yang pertama, ada kesepakatan batas desa antara Desa Tambah Harjo dan Desa Payang tahun 2017. Itu ada kesepakatan batas segmen batas desa yang ditandatangani oleh Desa Tambah Harjo, yaitu pada zamannya Pak Mubalek, Desa Payang pada zamannya Pak Munasir. Lalu kemudian di tahun 2017 yang sama ada petabik. Petabik itu untuk menjamin kepastian hukum wilayah yang misalnya Tambah Harjo, wilayah hukumnya apa? Di mana semua? Titik-titiknya di mana semua? Itu petabik, dasarnya petabik. Nah, petabik 2017 semua desa yang berbatasan dengan Tambah Harjo, baik Mulyo Harjo, Payang, Tambahsari, Wonorejo dan lain sebagainya, itu mereka sepakat memberikan stempel dan tanda tangan bahwa ini memang jalan disengketakan merupakan jalan milik bukan jalannya, masuk wilayah Tambah Harjo, ya. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya yang terakhir ini tadi. Yang paling menarik apa? Pada tahun 2022 ada namanya pemutahiran peta wilayah batas desa, ya, pemutahiran batas desa di mana di seluruh desa yang berbatasan dengan Tambah Harjo, satu-satunya desa yang tidak mau tanda tangan adalah Desa Payang, satu-satunya. Tetapi di satu sisi kita cek di Desa Payangnya, peta Desa Payang itu ada tanda tangan semua, termasuk Desa Tambah Harjo ikut tanda tangan. Artinya apa? Semua sepakat bahwa wilayah Payang hanya itu saja. Pak Presiden Prabowo, jadi ini jadi atensi beliau juga, atensi nasional juga nanti. Semoga silakan nanti kita tunggu nanti apa putusan terakhir dari majelis seperti apa. Dan saya yakin majelis akan diberikan hikmat yang luar biasa untuk memutuskan perkara ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian, terima kasih.